Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 7 tentang metode pengumpulan data. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Adari, saya sendiri Muhammad Aufarinur, kemudian ada Gina Erza, dan juga ada Sarah Sasti Ayu Nabila. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sumber data. Yaitu sumber data itu ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primer ini adalah data yang kita dapat atau kita peroleh dengan cara diberikan kuesioner, wawancara, dan juga observasi. Kemudian ada berbagai macam cara pengumpulan data primer, yaitu ada dengan kelompok fokus, panel, dan juga ukuran umum. Kelompok fokus adalah biasanya terdiri atas 8 atau sampai 10 orang dengan seorang moderator yang memimpin diskusi mengenai suatu topik, konsep, atau produk tertentu. Jadi misal kita akan membahas suatu topik gitu. Nah, kita mengundang orang-orang yang memang mengerti akan topik tersebut. Misal kita akan mengetahui bagaimana kinerja organisasi terhadap jika anggotanya adalah ibu-ibu rumah tangga. Jadi kita di situ mengundang ibu-ibu rumah tangga untuk dimintai keterangan dan juga pendapat mereka. Kemudian yaitu panel. Panel tidak jauh berbeda dengan kelompok fokus, namun panel ini tidak dilakukan hanya satu kali, tapi dilakukan beberapa kali. Kemudian data primer yang ketiga adalah ukuran umum, yaitu berasal dari sumber primer yang tidak melibatkan orang-orang. Jadi contohnya kita melihat suatu jurnal di perpustakaan nih. Nah, jurnal ini sudah terlihat usang dan juga agak sedikit rusak dan sebagainya lah. Nah, ini mengindikasikan bahwa jurnal tersebut banyak sekali dibaca orang dan terkait kepopuleran jurnal tersebut sehingga banyak digunakan oleh orang lain. Kemudian data yang kedua adalah data sekunder. Nah, data sekunder ini adalah data yang kita kumpulkan secara tidak langsung dengan narasumber, yaitu kita dapat mengetahui informasinya melalui majalah, bacaan, dan lain sebagainya. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data meliputi wawancara terstruktur dan wawancara tidak struktur. Wawancara terstruktur adalah peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber. Pada kondisi ini, peneliti biasanya sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis. Peneliti juga bisa menggunakan berbagai instrumen penelitian seperti alat bantu recorder, kamera untuk foto, serta instrumen-instrumen lain. Wawancara terstruktur dapat dilakukan dengan cara tatap muka, telepon, komputer, media elektronik seperti email atau secara elektronik, dan beragam teknik motivasional lain seperti tes proyektif. Wawancara tidak terstruktur. Meskipun wawancara memiliki kelebihan terkait fleksibilitas kuesioner, memiliki kelebihan dalam memperoleh data secara lebih efisien, terkait waktu, energi, dan biaya. Terkadang, wawancara tidak terstruktur sering dilakukan karena menghemat waktu dan biaya. Pengumpulan data umum seperti ekstraksi dari dokumen perusahaan memiliki kelebihan dalam hal akurasi. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden. Selanjutnya ada wawancara. Wawancara tidak terstruktur disebut tidak terstruktur karena wawancara tidak memasuki situasi wawancara dengan rangkaian pertanyaan yang direncanakan yang akan diberikan kepada responden. Bertujuan mengetahui beberapa isu pendahuluan sehingga peneliti dapat menentukan variabel yang memerlukan investigasi mendalam lebih lanjut. Lalu ada wawancara terstruktur. Wawancara yang dilakukan ketika sejak awal diketahui informasi apa yang diperlukan. Wawancara memiliki daftar pertanyaan yang direncanakan untuk ditanyakan kepada responden, baik secara pribadi, melalui telepon, atau komputer.
Lalu ada teknik bertanya dalam wawancara. Itu ada teknik corong, kedua ada pertanyaan tidak bias, mengklarifikasi persoalan, membantu responden untuk mempertimbangkan persoalan, dan membuat catatan. Metode proyektif biasanya dilakukan oleh profesional terlatih yang menerapkan berbagai teknik penyelidikan yang berbeda untuk mengungkap ide-ide dan pemikiran responden yang sulit untuk diubah, yaitu 1. Teknik asosiasi kata, seperti meminta responden dengan cepat mengasosiasikan sebuah kata, misalnya pekerjaan, hal pertama yang muncul di pikiran mereka. Yang kedua, thematic perception test (TAT), meminta responden untuk merangkai cerita di sekitar gambar yang ditunjukkan. Yang ketiga, uji in bold, bentuk penelitian motivasional lainnya menggunakan wadah tinta berwarna yang diinterpretasikan oleh responden yang menjelaskan apa yang mereka lihat dalam beragam pola dan warna tersebut. Jadi, kesimpulan dalam bab metode pengumpulan data, kita dapat mempelajari beragam sumber data dan bagaimana cara mendapatkannya. Terdapat 3 cara pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan pemberian kuesioner. Sekian presentasi dari kami. Apabila kesalahan kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.